Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan kewajiban sebagai masyarakat dalam menghemat energi minyak bumi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca teks, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam menghemat energi minyak bumi dengan rasa tanggung jawab. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kalian semua pasti sudah sering ya melihatnya. Ya, pasti di rumah kalian juga punya, yaitu sepeda motor. Tahukah kamu dari mana asal sumber energi untuk kendaraan bermotor seperti sepeda motor? Jadi, sepeda motor itu merupakan salah satu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor memperoleh energi dari bahan bakar. Jadi, sumber energi dari kendaraan bermotor adalah bahan bakar. Bahan bakar kendaraan bermotor misalnya Pertalite, Pertamax, solar, dan lain sebagainya. Semua bahan bakar tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Minyak bumi memegang peranan penting dari sumber bahan bakar yang ada di muka bumi. Dan peranannya sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia dapat melakukan seluruh aktivitas karena ada peranan dari minyak bumi. Sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Coba ceritakan aktivitas apa saja yang ada di gambar tersebut. Kita akan membahasnya secara bersama-sama ya. Yang pertama, gambar tersebut berisi tentang aktivitas manusia yang biasa dilakukan dalam keseharian manusia, misalnya saja menjemur pakaian, kemudian berolahraga, dan juga anak kecil yang berjemur di bawah sinar matahari pagi. Yang kedua, coba sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasan terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Contohnya, yaitu tadi ada gambar ibu sedang menjemur pakaian. Nah, sebelum pakaian dijemur itu ada kegiatan mencuci pakaian. Mencuci pakaian bisa dilakukan dengan mesin cuci. Mesin cuci merupakan sumber energi listrik yang dihasilkan oleh minyak. Nah, minyak tersebut merupakan salah satu produk dari minyak bumi. Kemudian berikut ini ada contoh-contoh poster atau tulisan yang berisikan pesan mengenai menjaga sumber energi. Gambarnya bisa dilihat ya. Sekarang tugas kalian yaitu membuat gambar yang menceritakan tentang ajakan untuk menghemat sumber energi minyak bumi. Nanti kalian tulis di buku kalian. Coba kalian baca teks mengenai minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Coba jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan tadi, yaitu bacaan mengenai minyak bumi. Yang pertama, kita sebagai warga negara
mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi yang mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Jadi, banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan minyak bumi. Maka, untuk mendukung kegiatan sehari-hari tersebut, kita menggunakan minyak bumi. Akan tetapi, kita harus menggunakannya dengan baik, karena jika digunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan minyak bumi akan habis. Contohnya yaitu kendaraan bermotor dengan menggunakan energi minyak bumi yang berupa bensin untuk mengantarkan kita dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian nomor 2, apa yang akan terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jika warga negara tidak mendapatkan haknya, maka yang akan terjadi yaitu konflik antar warga negara, memunculkan rasa acuh terhadap kewajiban, dan akan menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan penggunaan minyak bumi secara terus-menerus lama-kelamaan akan menyebabkan minyak bumi menjadi habis. Oleh karena itu, kita harus menggunakan dan memanfaatkannya dengan bijak dan juga menghematnya. Contohnya, jika kita akan pergi dalam jarak yang dekat, maka kita bisa berjalan kaki. Jangan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor. Yang keempat, apa yang terjadi jika warga negara tidak menjalankan kewajiban dengan baik? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila kewajiban tidak dilakukan, maka warga negara tidak akan mendapatkan haknya. Jadi, ketika kita melakukan kewajiban dengan baik, maka kita juga akan menerima hak dengan baik. Yang kelima, berikan saranmu memanfaatkan minyak bumi secara bijak, yaitu dengan memanfaatkan penggunaan minyak bumi secara bijak dan juga menghematnya, atau tidak boros dalam menggunakan minyak bumi. Sudah paham semua ya terkait penggunaan minyak bumi. Kalian masih ingat tentang gagasan utama dan gagasan pendukung? Jadi, gagasan utama merupakan ide utama atau ide pokok yang ada dalam suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung merupakan ide yang mendukung atau menjelaskan gagasan utama. Sekarang tugas kalian yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam teks tersebut. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar mengenai pemanfaatan minyak bumi dan juga gagasan utama dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Tetap semangat dalam belajar dan juga jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Tetap semangat. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.